Buka ya. Iya, Ya, narasian udah ya. Oke, kita live dalam 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kali ini kita ketemu lagi, berkumpul lagi dalam dialog yang seru juga tentang temanya, tentang konsep ketuhanan antara Kristen dengan Islam. Kali ini dari narasumber Kristen yaitu Pak Herman, dan dari narasumber Islam the one and only, siapa lagi kalau yang kita sudah cukup kenal, cukup masyhur Masya Allah, dari Gurunda Zuma, yang akan keduanya narasumber mempresentasikan bagaimana konsep ketuhanan dalam kedua agama ini. Baik, tanpa kita berlama-lama lagi, nanti opening statement ini akan dibuka oleh pihak Muslim ya, selama 5 menit. Nanti setelah itu baru disusul dari pihak Kristen, dari Pak Herman selama 5 menit. Pak Herman, sebelum dibuka, baiknya Pak Herman mute dulu karena ada sedikit noise di sampingnya. Pak Moto. Ya. Oke, sudah ready ya Bang Zuma ya? Sudah siap ya 5 menit ya? Iya, insya Allah. Baik, 5 menit akan berjalan setelah Bang Zuma melakukan opening statement. Silakan Bang Zuma. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita kemudian kedatangan tamu ya, dalam bahasan tentang konsep tentang Tuhan. Jadi Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Qasas ya, ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di sini diterangkan dengan menyebut nama Allah, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi Al-Quran itu menjelaskan tentang Allah, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi ini adalah esensi yang kemudian memberikan petunjuk kepada manusia. Nah, Allah memberikan petunjuk itu melalui perantaraan kitab suci yang kemudian dijabarkan oleh utusannya, yaitu Nabi dan juga Rasul. Nah, kemudian di dalam perspektif pemahaman Islam terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu di luar daripada Tuhan ini sendiri yang serupa dengan dirinya, yang sama, yang bisa digambarkan sesuai atau segambar dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Al-Quran menerangkan itu, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Artinya bahwa ketika Allah itu tidak serupa dengan apapun, di luar daripada diri Allah itu sudah pasti adalah makhluk, sudah pasti adalah ciptaan. Nah, makanya Allah mengatakan bahwa wala tad'u ma'allah ilaiha atau ilaha. Tidak ada kemudian Tuhan bersama dengan Allah. Ya, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Lalu Allah menerangkan begini,
kullu syai' halika illa wajha lahul huk. Segala sesuatu itu akan hancur. Segala sesuatu itu akan binasa. Segala sesuatu itu akan punah. Illa wajha, kecuali daripada esensi Allah. Ya. Oleh karena itulah kemudian Allah mengatakan lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kepada Dia yang maha tidak ada kebinasaan padanya itulah manusia semuanya akan dikembalikan ke sana. Inilah yang kemudian yang disembah oleh umat Islam. Yaitu esensi yang menghidupkan, esensi yang mematikan, esensi yang tidak punah, esensi yang tidak binasa. Wala tad'u ma'allah ilaha ya akhar la ilaha illa huwa kullu syai' halika illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jadi jelas diterangkan di sini bahwa konsep ketuhanan daripada umat Islam itu adalah penyembahan, beribadah kepada esensi yang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala makhluk yang tidak serupa dengan ciptaan. Nah, ini yang kemudian kita berikan untuk permulaan pada dialog kita pada malam hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang serupa dengannya. Dia ada, dia wujud, namun wujudnya itu tidak bisa dilihat oleh karena keterbatasan makhluk ini, termasuk manusia, untuk mewujudkan daripada wujud Allah itu sendiri. Jadi tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa menggambarkan bahwa wujud Tuhan itu seperti apa dan seperti apa. Demikian sementara. Baik, terima kasih Bang Zuma. Akhir Rozi, timernya di stop. Kita concern di Aki MDM untuk timernya sudah ada. Jadi supaya tidak itu screen nanti. Siapa tahu nanti Pak Herman mau share screen jadi bisa leluasa. Timernya sudah ada di itu di Aki MDM. Baik, untuk Pak Herman, silakan untuk melakukan opening statementnya selama 5 menit. Waktu meluncur ketika Anda sudah mulai berbicara. Silakan Pak Herman. Halo. Ya. Timernya saya tidak lihat ya. Di MDM Pak. Pak lihat di MDM. Di MDM di mana itu MDM? Di MDM tanda tangan orang. Iya, yang orang aja. Iya. Nanti Bapak lihat di situ. Apa bisa kayak tadi, kayak Zuma tadi, ya. Ada timernya. Ada. Ada kayak Zuma tadi ditampilin timernya. Tolonglah. Mau yang versi ditampilin aja timernya. Kapan selesai? Oke. Akhir Rozi minta tolong dibantu untuk ditampilkan timernya. Oh, ini saya tidak bisa lihat timernya. Oke, baik. Tapi bisa share screen nanti ya kalau perlu ya. Oh iya, oke. Sebentar. Akhir Rozi. Siap. Minta di share screen lagi timernya, lebih nyaman. Oke. Pak Herman dengan di share screen seperti itu sepertinya. Baik. Sudah ya Pak ya? Ya, silakan Pak Herman. Baik, saya mulai. Jadi di dalam kekristenan itu ya ada 3 inti pokok yang paling penting ya, yang menentukan jatuh bangunnya ya kekristenan ya. Pertama adalah mengenai ajaran mengenai Allah itu sendiri ya. Yang kedua mengenai kristologi, karena dia menjadi pusat pemberitaan dari perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Dan yang ketiga mengenai manusia, khususnya mengenai keselamatan ya. Tetapi pada malam hari ini kita khusus akan membicarakan mengenai ajaran ketuhanan ya di dalam kekristenan ya. Di dalam kekristenan itu yang paling penting ya, Allah itu adalah simplisitas. Ya, simplisitas maksudnya Allah
itu adalah roh. Dan roh itu tidak terdiri dari suatu komposit atau suatu bagian. Tapi dia adalah roh, merupakan satu kesatuan, satu ketunggalan oleh roh. Ya, itu yang pertama harus dibedakan. Ya. Jadi hakikat, ya, kalau tadi Bang Zuma mengatakan esensi, kalau saya mengatakan hakikat Allah itu adalah roh, dan itu memang ada ayatnya. Dan roh itu bersifat simplisitas, ya, ketunggalan, ya, bukan merupakan bagian, bukan merupakan komposit, ya. Jadi merupakan satu kesatuan. Nah, di dalam roh, satu roh ini ada 3 pribadi yang berbeda yang kita kenal sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, ya, pengetahuan mengenai Allah adalah roh yang bersifat transenden, ya, di atas, tidak terikat oleh ruang dan waktu serta akal manusia. Ya, jadi pengetahuan mengenai Allah itu memang bersifat misteri. Ya, di dalam Ulangan 29:9 dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Yahweh, Elohim kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan dan Allah di dalam kekristenan itu identik. Ya, itu saya menggunakan di sini istilah ini adalah di dalam bahasa Indonesia yang sudah baku, ya. Ya, jadi kosakata ini sudah termasuk dalam bahasa Indonesia, ya. Karena di dalam Alkitab juga sering disebutkan keduanya bisa sekaligus Tuhan Allah, ya. Jadi Tuhan itu bedanya dari aspek kekuasa atau fungsinya, sedangkan Allah itu dari aspek hakikatnya. Tetapi Tuhan dan Allah itu identik, ya, di dalam kitab suci kita, ya. Tiga pribadi Allah ini adalah Yahweh Sang Bapa, Yahweh Sang Anak, dan Yahweh Sang Roh Kudus. Ketiganya ini bukan berarti 3 Allah, tapi kesatuan 3 pribadi Allah di dalam satu roh yang esa, dan ketiganya ini terikat dengan keterhubungan satu dengan yang lain, ya, berbeda di dalam perannya. Secara umum semuanya bekerja sama, tetapi ada peran-peran khusus yang berbeda. Oleh karena itu Alkitab memang membedakan ketiga perannya ini. Ketiganya sepenuhnya Allah yang kekal. Dan Allah itu memang esa, yaitu roh. Yang sering datang berjumpa dengan para nabi adalah oknum Allah yang kedua. Tetapi dia datang di dalam perjanjian lama berupa penampakan yang disebut dengan Kristofani atau Teofani, sedangkan 2 pribadi yang lain itu tidak pernah bisa dilihat dalam keadaan sebenarnya. Demikian juga sebetulnya oknum Allah yang kedua juga dalam keadaan roh tidak bisa dilihat, oleh karena itu dia berteofani, yang sering disebut sebagai Dafar Yahweh atau Malak Yahweh. Ya. Nah, ini kira-kira pelajaran mengenai kealahan di dalam kekristenan yang disebut dengan Tritunggal. Ya, satu roh, tetapi ada 3 pribadi yang berbeda, tidak terikat dari ruang dan waktu, bersifat simplisitas, bukan bagian-bagian, tapi satu kesatuan yang utuh, tidak terdiri dari komponen. Ya, sama-sama berkuasa, sama-sama setara. Tidak mungkin ada perbedaan di antara ketiganya, satu tujuan, satu pikiran. Baik, Demikian. terima kasih, waktu habis Pak Herman. Sekarang waktu kita masuk sesi tanya jawab, 2 menit bertanya, 2 menit bertanya dari Bang Zuma. Nanti Pak Herman menjelaskan selama 5 menit. Nah, 2 menit, oke. Silakan Gurunda untuk melakukan pertanyaan kepada Pak Herman. Silakan Gurunda. Baik, terima kasih atas paparan Bapak terkait dengan konsep ketuhanan. Ya, jadi di dalam iman kami sebagai umat Islam itu udah final terkait dengan apa yang kami sembah, bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah itu satu dan tidak bersekutu dengan apapun. Qul huwallahu ahad,
Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi keesaan Allah di sini hanya Dia kemudian tempat untuk meminta. Jadi Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara. Jadi tidak ada kemudian di dalam pemahaman kami umat Islam bahwa yang dikatakan satu itu adalah 3 pribadi. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, sebenarnya Tuhan Kristen itu 1 atau 3? Kalau dikatakan 1, kenapa memiliki 3 pribadi? Karena pribadi ini adalah individu baru. Individu yang berbeda dengan individu yang lain. Nah, kalau individu yang lain, pribadi yang lain, ada berdampingan dengan pribadi yang lain, maka itu bukan 1, tapi 2 entitas yang berbeda. Nah, bagaimana Bapak bisa menjelaskan ke kita bahwa hal yang 3 pribadi ini adalah 1? Karena yang kita lihat antara Yesus dan Bapa dan juga Roh, segala aspek yang mereka punya itu masing-masing berbeda dan masing-masing berdiri pada pribadi yang berbeda pula. Kekuasaannya pada wilayah dan pada wilayah yang berbeda pula. Tolong jelaskan, Tuhan Bapa itu 1 atau 3? Baik, terima Silakan. kasih Bang Zuma. Pertanyaannya sudah ditangkap ya Pak Herman ya. Dan sekarang waktu Pak Herman itu 5 menit untuk menjawab dari pertanyaan Bang Zuma. Oke, 5 menit. Oke, silakan Pak Herman. Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa Allah itu adalah roh yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi kalau bicara mengenai ketuhanan atau kealahan di dalam Kristen itu bukan masalah keberapaan, tapi kebagaimanaan Allah itu. Ya, kalau soal keberapaan pun 1 kali 1 kali 1 juga 1. Ya, tidak perlu harus kita berpaku pada 1 tambah 1 tambah 1 kalau memang main hitungan secara aritmatik, tapi bukan itu, ya. Jadi mengapa dia ada 3 pribadi? Karena demikianlah ajaran di dalam kitab suci. Ya, sejak dalam perjanjian lama itu masih bersifat tidak implisit, ya, secara implisit di situ ada yang disebut Allah, ada yang disebut Dafar Yahweh, itu yang firman itu, disebut Malak Yahweh yang sebetulnya adalah oknum Allah yang kedua, dan juga ada Roh Kudus. Tapi secara implisit sudah ada, ya. Demikian juga kejamakan daripada nama-nama Allah, ya, mulai dari Kejadian 1:26, Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7, Yesaya 54 ayat 5, Yesaya 6 ayat 3, Kejadian 48 ayat 15. Ada kejamakan dalam diri Allah, oleh karena itu dia disebut Elohim, ya. Nah, mengapa mereka ada 3? Karena memang, ya, mereka memiliki ada 3 macam Tritunggal ini, yaitu secara ontologi, ya, memang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah 1, ya, setara satu dengan yang lain. Tetapi secara ekonomik, ya, secara peran, ya, ada urutan, tapi urutan tidak berarti tidak setara. Allah Bapa selalu yang merencanakan seluruh keselamatan. Ya, Allah Bapa yang merencanakan semua penciptaan. Allah Anak, ya, yang menggenapkan seluruh keselamatan manusia, dan Allah Anak yang merealisasikan penciptaan itu. Ya, dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang mengaplikasikan, ya, Roh Kudus itu ke dalam diri manusia melalui iman. Itu yang disebut dengan proses kelahiran baru. Jadi memang mereka bertiga itu berbeda. Oleh karena itu ada 3 pribadi. Tetapi pribadi 3 ini bukan pribadi yang bersifat fisik seperti manusia. Ya, kalau dalam manusia 3 pribadi berarti ada 3 roh yang berbeda. Tetapi Allah itu 3 pribadi, 1 roh. Ya, dan roh ini itu adalah misteri. Ya, sama seperti yang disebut zat, ya, di dalam Allah SBT itu zat. Nggak bisa menjelaskan apa itu zat, tapi dia zat. Demikian juga roh. Roh itu ya tidak bisa dilihat, kita tidak tahu dia datang atau dia pergi kemana, kita tidak bisa lihat karena tidak kasat mata. Tetapi itulah esensi Allah, 1 roh.
Jadi tiga pribadi ini menunjukkan ada keterhubungan secara kekal. Di dalam filsafat itu tidak pernah bisa dijelaskan one and the many. Satu itu berapa, many itu berapa. Apakah satu orang mengapa ada orang yang berkata-kata di dalam dirinya? Satu air itu terdiri berapa atom? Satu dan banyak itu tidak pernah bisa dijelaskan kalau secara aritmatika. Apa sih yang satu, apa sih yang banyak? Ya, karena semua manusia, semua ciptaan itu terdiri dari komponen. Ya, manusia juga katanya ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ya, apa yang satu? Nah, oleh karena itu masa kealahan itu bukan masalah penjumlahan, tapi masalah kebagaimanaan keberadaan Allah itu. Jadi secara ontologi dia adalah satu roh di dalam tiga pribadi yang berbeda, tetapi tidak seperti manusia. Dia pribadi seperti roh itu tetap bisa ada tiga yang berbeda, tetapi tetap satu di dalam roh, dan ketiganya itu memang setara. Nah, secara ekonomi, ya ekonomi Trinity itu ada perbedaan, ada spesifikasi dari tugas mereka masing-masing. Oleh karena itu memang ada tiga pribadi yang berbeda di dalam ketuhanan Kristen, dan itu memang ajaran Alkitab. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan. Masih ada 37 detik. Cukup? Ya, oke. Sudah. Oke, cukup. Waktu di stop, dihentikan, Akhir Rozi. Waktu, timer. Rozi. Oke, sekarang 2 menit ya, Pak Herman ya, untuk melakukan pertanyaan kepada Bang Juma ya. Silakan, Pak Herman. Ya, pertanyaan saya kalau tidak salah, saya memang tidak terlalu menguasain ya, tapi karena ini memang dua arah ya, saya coba bertanya mengenai ajaran dari saudara kita di Muslim ya. Taurat itu mengakui, maksud saya Quran itu kan mengakui Taurat ya. Sedangkan di Taurat itu nama Allah itu adalah Yahweh ya, Yahweh, YHWH ya. Nah, mengapa di dalam Islam itu menggunakan kata Allah sebagai nama pribadi? Ya, sedangkan di hukum Taurat itu ya nama Allahnya yang bersifat pribadi adalah YHWH ya, atau Yahweh ya. Nah, apakah ada kesinambungan atau memang berbeda sama sekali ya? Tidak, padahal banyak nabi-nabi di perjanjian lama itu tetap ada di dalam Quran, dikutip begitu nabi-nabinya, walaupun mungkin ada perbedaan ya. Nah, jadi sedangkan Allah ini kalau tidak salah ini nama pribadi dari salah satu Allahnya Quraisy kalau tidak salah ya. Quraisy yang percaya kepada paganisme, kenapa tidak menggunakan nama Yahweh sama seperti Kristen? Itu kira-kira pertanyaan saya yang pertama ya. Baik, satu pertanyaan dulu. Terima kasih. Sekarang waktu diatur 5 menit. Jadi sebentar, saya nggak ada waktu ya. Sebentar sedikit saya tambahin karena waktu. Boleh silakan. 34 detik. Ya, sebaiknya satu pertanyaan saja, concern jangan melebar kemana-mana supaya audiensnya bisa jelas gitu loh. Jangan ada berantai pertanyaan gitu. Oke, gitu baik, aja. baik. Oke, 5 menit ya. Oke, siap. Gurunda, ya. untuk silakan 5 menit ya untuk jawaban dari Pak Herman. Silakan Gurunda. Baik. Pertanyaan yang sangat menarik ya dari dari Pak Herman terkait dengan apa tadi, kenapa di dalam kitab Taurat Allah tidak menyatakan dirinya dengan sebutan Allah. Jadi gini, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'bud. Nah, di sini diterangkan oleh Allah, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi,
dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Nah, aku di sini ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan diri dengan nama Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Nah, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Allah ya, itu datang kepada seluruh nabi-nabi sebelum Rasulullah, itu diajarkan untuk menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah yang disembah, dan mengajarkan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, memperkenalkan diri kepada Rasulullah. Nah, kalau kemudian Bapak bertanya, kenapa tidak ada nama Allah di dalam kitab-kitab terdahulu? Jawabannya sederhana, Bapak. Kita tidak lagi pernah bisa menemukan adanya kitab Nabi Musa. Itu dulu. Jadi kita tidak pernah bisa menemukan kitabnya Nabi Musa. Tidak pernah lagi kita akan melihat bahwa kitab Nabi Musa itu seperti ini wujudnya. Yang diterima dua loh batu itu seperti apa. Sehingga kita tidak boleh kemudian mengatakan dulu Tuhan itu tidak bernama Allah. Karena pada faktanya kitabnya Nabi Musa itu tidak bisa lagi kita temukan. Yang ada hanya terjemah. Ya, boleh kita lihat bagaimana penggambaran-penggambaran kemudian di dalam, misalnya di dalam MKB 1 ya, bahwa orang-orang terdahulu ketika menemukan Torah, maka Torah itu dihanguskan, dibakar habis. Ya, dirobek dan dibakar habis. Itu diterangkan di dalam kitab yang menceritakan tentang Torah. Kemudian memang ada dalil di dalam kitabnya Nabi Musa yang mengatakan bahwa di dalam Keluaran 6 nomor 3 misalnya, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan juga Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi di dalam penggambaran ini, di dalam penggambaran data yang kita lihat di dalam kitab Keluaran ini, itu diterangkan bahwa Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namanya Tuhan belum perkenalkan kepada mereka. Makanya dikatakan di dalam original teksnya itu Yod-He-Vav-He. Yod-He-Vav-He itu adalah Tuhan. Dia sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Akulah Tuhan, ya. Akulah Tuhan. Usami Yod-He-Vav-He lo naudati lahem. Akulah Tuhan. Jadi dia tidak mengatakan akulah makhluk, akulah malaikat, akulah tumbuhan, atau akulah hewan. Tidak. Tapi dia katakan akulah Tuhan. Jadi maksudnya akulah pencipta. Jadi dia belum menamakan nama pribadinya, tapi gelarnya dia sudah sampaikan. Ya. Dia mengatakan begini, wa era el Abraham dan Baik, Ishak. terima kasih Bang Zuma. Mohon maaf kita dibatasi waktu. Okay. Sekarang Bang Zuma 2 menit untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Herman. Ya. Jadi sedikit saya katakan bahwa perkenalan Tuhan kepada nabi-nabi terdahulu hanya mengatakan identitas dia. Akulah Tuhan, akulah Rabb, akulah ilah, tidak ada ilah selain daripada aku. Tapi belum menyatakan nama pribadinya. Itu yang pertama. Kemudian saya masuk ke dalam pertanyaan tadi kepada Bapak. Kalau kemudian dikatakan bahwa ketuhanan Kristen itu tidak tersangkut angka atau jumlah. Tetapi pada faktanya, apa yang ada dalam ruang dan waktu, kita diperlihatkan dan disuguhkan adanya 3 pribadi. Bahkan didukung oleh dalil. Di surga
ada yang 3 bersaksi. Dibaptis juga 3 oknum. Nah, yang berat kemudian adalah ketika kita diperhadapkan dengan ungkapan-ungkapan Musa, ungkapan Salomo, ungkapan Daud, ungkapan Yakub, ungkapan Yesus, bahwa Tuhan itu cuma satu. Sementara yang digambarkan kemudian gereja sampai hari ini, tokoh-tokoh Kristen mengajarkan ke kita bahwa Tuhan itu 3 pribadi. Ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana mungkin kemudian pribadi-pribadi yang berbeda-beda ini dikatakan satu? Kalau yang dimaksud analoginya adalah manusia, jiwa, roh, dan jasad, itu memang satu. Satu komponen yang berada pada satu tatanan yang sama. Tidak bisa dipisahkan. Ketika dia terpisah, maka keabsahannya sebagai manusia hilang. Yang satu menjadi mayat, yang satu menjadi roh. Nah ini, jadi tidak bisa kemudian dipisahkan. Nggak bisa analogi tentang 3 pribadi Tuhan itu dianalogikan sebagai manusia. Nah, 3 pribadi ini mencerminkan adalah satu entitas yang berdiri sendiri. Yesus nggak bisa menjadi Bapa. Bapa nggak bisa menjadi Yesus, Roh Kudus nggak bisa menjadi Yesus, Roh Kudus nggak bisa menjadi Bapa. Semua berdiri sendiri pada komponen dan tatanannya masing-masing. Yang membuat dia satu hanya konsep iman, doktrin, dan dogma. Nah sekarang yang ingin saya tanya secara tegas dari Bapak, sebagai orang yang sudah senior di dalam pembelajaran tentang kekristenan. Sebenarnya Tuhan Bapa itu satu, kalau satu apanya yang satu? Ya, kalau 3, kenapa dikatakan satu? Itu pertanyaan saya, Pak. Kalau dia satu, kenapa mesti 3? Kalau dia satu, kenapa faktanya 3? Silakan. Baik, terima kasih Bang Zuma. Silakan timer untuk 5 menitnya. Dan Pak Herman, silakan untuk menjawab selama 5 menit. Terima kasih Pak Herman. Pak Herman. Bapak. Ya, halo. Ya, silakan. Udah dapat poin pertanyaannya Pak Herman ya dari Guru Zuma ya. Ya, baik. Silakan untuk menjawab selama 5 menit. Jadi oke. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya bahwa itu bukan hitung-hitungan angka ya. Jadi yang satu itu adalah roh. Ya, tadi disebutkan mengapa mereka muncul ada 3 orang di dalam ruang dan waktu. Perlu saya jelaskan istilah transcendent. Ya, Allah itu transcendent terhadap ruang dan waktu. Jadi kualitas ontologi keberadaan Allah itu jauh di atas hukum-hukum alam yang ada. Jadi kalau dia berada di dalam hukum alam, ya tentu normal dia bisa ada di situ. Ya, karena dia berkuasa, hukum alam ini adalah ciptaan dia. Tapi kalau manusia katanya mau naik ke surga, ya tidak mungkin. Ya, karena perbedaan kualitas. Yang lebih rendah tidak bisa naik ke yang lebih tinggi. Tapi yang lebih tinggi dia bisa berada di mana saja. Apalagi Tuhan itu adalah omnipresent. Ya, maha ada. Tidak ada satu tempat pun di alam semesta, bukan saja di dunia ini yang Tuhan tidak ada. Dia ada di mana saja. Kenapa bisa demikian? Karena dimensinya berbeda. Nah, kembali lagi mengenai satu, ya, di dalam kitab Ulangan kan disebut Allah kita itu Esa, itu menggunakan kata Ehad, ya. Ehad ini memang dipersoalkan, ya, itu satu atau satu kesatuan, tetapi seluruh gereja utama kekristenan, ya, itu adalah Ortodoks, Katolik, dan Protestan, ya, percaya bahwa ehad itu ya kalau dikaitkan dengan Tuhan itu adalah merupakan satu kesatuan. Ya mungkin secara paralel mungkin bisa kita sebut misalnya seperti ya satu batalion, tapi ya terdiri dari banyak ya. Atau misalnya seperti Bhinneka Tunggal Eka. Eka itu ya mungkin identik dengan Esa ya, satu tapi terdiri dari yang lain. Jadi satu kesatuan itu berbeda dengan satu. Kalau istilah satu kesatuan ini mungkin cocok dengan istilah tauhid ya.
Sebab satu kalau di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yahid, ya, atau wahid kalau di dalam bahasa Arabnya. Jadi satu tunggal, satu tok tunggal itu wahid atau yahid kalau dalam bahasa Ibrani. Kalau satu kesatuan itu kalau di dalam kitab Ulangan, ya kita bacakan, sebab seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Itu kedua pribadi menjadi satu. Ya, itu pakai kata ehad. Ya. Jadi itu salah satu penggunaan. Jadi satu dan satu kesatuan itu berbeda. Makanya oleh karena itu tadi saya sebutkan bahwa panggilan daripada Allah itu bersifat jamak, Elohim. Coba kalau tunggal itu Eloah. Ya, mengapa Allah tidak sering juga dipanggil dengan Elohim selain Eloah? Ya, Elohim itu menunjukkan adanya kejamakan daripada Tuhan itu. Nah, dan saya tegaskan sekali lagi bahwa Tuhan itu tidak bersifat materi, ya, tidak terikat oleh penjumlahan, ya, tetapi kebagaimanaan Tuhan itu, nah itu yang dijelaskan oleh Alkitab, ya. Jadi oleh karena dia merupakan suatu keberadaan, ya, roh yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak bisa dipakai matematika kepada dia, ya, karena itu misteri seperti saya katakan tadi, bersifat misteri, ya. Saya bacakan sebentar, ya, di dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa, ya, saya ya di mana itu, bahwa segala hal yang bersifat misteri itu, ya, hanya ditujukan bagi Allah. Segala sesuatu yang dinyatakan itu ditujukan bagi kita, orang yang beragama, yang percaya kepada Tuhan. Tapi segala sesuatu misteri itu dinyatakan hanya bagi Allah, ya, itu ada di dalam kitab Ulangan, kalau salah, ya. Jadi jelas, ya, keberadaan Tuhan itu adalah misteri. Itu sekali lagi saya katakan. Jadi tidak mungkin akal budi manusia ciptaan ini bisa memahami Tuhan sepenuhnya. Kalau dia bisa memahami Tuhan sepenuhnya, berarti Tuhan itu, ya, berada di dalam ruang lingkup logika manusia, berarti Tuhan itu terbatas. Ketidakterbatasan Tuhan itu merupakan bukti bahwa logika manusia tidak mungkin bisa memahaminya. Baik, terima kasih Pak Herman. Sekarang 2 menit, Pak Herman punya waktu 2 menit untuk bertanya ke Gurunda Zuma. Silakan, Pak Herman. Ya, saya kembali lagi kan, saya kan hanya fokus satu pertanyaan aja, ya, supaya sesuai dengan Tuhan. Jadi tadi dikatakan bahwa Allah itu belum memperkenalkan namanya, itu ya di dalam kitab Pentateuch, ya. Tetapi kepada Musa Allah sudah memperkenalkan namanya, ya. Sedangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am 92 dan juga Al-Maidah 4 itu mengatakan bahwa, ya, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ya, yaitu Taurat dan Injil, ya. Jadi Al-Quran sudah membenarkan kitab-kitabnya. Berarti Nabi Muhammad, ya, sudah membenarkan kitab yang sudah ada di zamannya. Itu satu. Kedua, ya, salinan manuskrip daripada Perjanjian Lama itu banyak, ribuan, ya. Ya, jadi tidak mungkin, ya, tidak ada nama Yahweh itu tercatat di dalam manuskrip. Pasti banyak sekali, mungkin ribuan nama Yahweh, ya, di situ. Manuskrip juga ada, dan juga Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengkritik, ya, yang namanya Taurat dan Injil. Jadi sedangkan nabi-nabinya saja juga dipakai. Nah, mengapa justru menggunakan nama Allah, ya, yang merupakan salah satu dewa dari bangsa Quraisy yang percaya kepada 300 lebih dewa-dewa begitu loh. Malah katanya Allah ini punya 3 putri, Alat, Al-Uzza, Manat, segala macam itu, gitu loh. Makanya kenapa dia tidak menjadikan, apakah memang Allah SWT ini bukan Allah yang dipercaya oleh orang Yahudi, ya, YHWH, YHWH itu tadi, ya. Nah, itu pertanyaan saya, ya, kenapa justru menggunakan salah satu dari nama dewa Baik, bangsa terima Quraisy? kasih.
sebagai Allah, Baik, sebagai nama ya, diri oke. ya, bukan sebutan. Oke, sudah ditangkap pertanyaannya sama Gurunda. Silakan waktu diatur untuk 5 menit untuk Gurunda Zumam bisa menjawab. Oke. Baik. Ya. Silakan Gurunda. Oke, Dipersilakan. makasih banyak atas apa yang jawaban Bapak tadi. Nah, gini. Ketika Al-Qur'an menerangkan innani anallah, saya ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Tuhan di sini sedang memperkenalkan nama pribadinya. Sedangkan ketika Tuhan datang kepada Musa, dia hanya mengatakan katakan kepada mereka bahwa aku adalah aku yang telah mengutus engkau kepadamu. Apakah ada nama pribadi di sana? Tidak. Tapi pangkat, predikat daripada sang pencipta itu, dia perkenalkan dirinya dengan nama Tuhan. Akulah Tuhan. Jadi dia perkenalkan, akulah Tuhan. Akulah manusia. Tapi dia belum memperkenalkan nama pribadinya. Wahai manusia, akulah Tuhan. Tuhan itu tidak boleh disebut dengan nama sembarangan. Karena itulah kemudian nama Tuhan itu harus jelas. Bahkan saking jelasnya, Kristen zaman sekarang itu mengatakan bahwa Yod-Heh-Vav-He namanya yang asli adalah Yesus. Coba. Berarti dengan sadar mereka mengakui bahwa Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama pribadi. Itu adalah gelar kepada pencipta langit dan bumi. Makanya ketika dia datang, misalnya di dalam penjabaran kita, kemudian dalam Keluaran 20 nomor 7. Jangan menyebut nama Tuhan, ilahmu, atau sembahanmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, apakah di sini nama Tuhan ini adalah nama pribadi? Bukan. Ini gelar kepada sang pencipta. Apa gelar sang pencipta itu? Tuhan. Apa gelar nama makhluk yang diberi akal? Manusia. Apa nama gelar makhluk yang kemudian diberikan akal tapi tidak diberi nafsu? Malaikat. Apa nama makhluk yang diberi nafsu tidak diberi akal? Iblis. Apa nama pencipta dari semua itu? Tuhan. Nama pribadi Tuhan siapa? Di dalam original teks kitab yang Anda pahami, Bapak pahami, tidak akan Bapak temukan. Yang ada hanya apa? Yod-Heh-Vav-He. Makanya terjemahannya pun sangat jelas. Jangan menyebut nama Tuhan. Nah, kalau ini nama pribadi, taruhlah misalnya namanya adalah Julius. Jangan menyebut nama Julius ya dengan sembarangan. Kayak mana ceritanya? Jangan menyebut nama Julius dengan sembarangan, sementara namanya sudah jelas Julius. Ya orang panggil Julius lah. Jadi tidak perlu ada perkataan, jangan kau menyebut nama Julius dengan sembarangan. Kenapa? Karena sudah jelas namanya, yaitu Julius. Tapi kalau dikatakan, jangan kau menyebut nama orang ini dengan sembarangan, maka kita harus tahu siapa nama orang ini. Itu yang diterangkan. Coba kita lihat dalam original teksnya kan sudah jelas tuh. Apa yang diterangkan? Loh, jangan. Tisa et shem Yod-Heh-Vav-He Aloheka. Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Lesau ki lo yanake Yod-Heh-Vav-He. Et eser isa et samo laso. Jadi ini perintah. Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apakah maksudnya di situ? Jangan menyebut dengan sebutan tihin atau tohon atau tahun. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Maksudnya jangan kau menyebut nama pencipta langit dan bumi itu dengan sembarangan. Jadi Yod-Heh-Vav-He itu gelar, itu bukan nama pribadi. Makanya dikatakan di dalam kitab sebelumnya, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai ilah, sebagai Elohim yang berkuasa. Tetapi tentang namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Kayak mana dia belum menyatakan namanya, sementara dia sudah sebut Yod-Heh-Vav-He. Berarti Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama. Yod-Heh-Vav-He itu adalah gelar. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya, sebagai ilah yang maha kuasa, sebagai sembahan yang maha kuasa.
Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan siapa nama pribadiku. Ini yang perlu dipahami. Ya, sehingga kita tidak muluk-muluk kemudian mengatakan, oh, nama Tuhan itu sudah ada, siapa? Yotevave. Oh, salah. Nama pencipta itu adalah gelarnya Yotevave. Nama pribadinya belum disebutkan. Baik, luar biasa penjelasannya Bang Zuma, sangat berapi-api. Sekarang waktu Bang Zuma untuk bertanya kepada Pak Herman selama 2 menit. Silakan, Gurunda. Ya, sesuai dengan pesan dari Bapak tadi, kita jangan keluar dari pertanyaan. Saya masih seperti itu tadi pertanyaannya Bapak. Bapak, apa yang Anda terangkan? Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilogikakan. Sepakat saya. Ketika kita mencari wujud Tuhan, Tuhan itu nggak bisa dilogikakan. Pertama, saya ambil simpel sederhana. Di dalam konsep Kristen, Tuhan itu adalah roh. Bagaimana kita bisa mewujudkan roh ini? Bagaimana kita bisa menjelaskan, mengukur ilmu pengetahuan kita tentang item-item yang terkandung terhadap roh? Kita nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Tapi ketika bercerita tentang burung merpati, ketika berbicara mengenai anak Maria, sungguh Tuhan itu bisa dianalogikan. Sungguh Tuhan itu bisa dirasionalkan. Sungguh Tuhan itu bisa kemudian dijabarkan, baik itu kukunya, betisnya, tangannya, matanya, rambutnya, bisa. Kenapa? Karena dia makhluk. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Kalau Tuhan Bapa satu, kenapa kemudian menjadi 3? Apa buktinya 3? Roh tidak bisa dianalogikan, tidak bisa kemudian dilogikakan. Yesus bisa dilogikakan, sehingga muncul istilah 100% manusia, 100% Tuhan. Bisa dianalogikan. Nah, sementara Sang Bapa ini nggak bisa. Berarti antara yang tidak bisa dan yang bisa, itu sudah 2 komponen. Ditambah lagi pernyataan Yesus sendiri, di dalam Yohanes 8, nomor 18-19, aku dan Bapa adalah 2. Itu jelas itu, Pak. Maka, saya ingin melihat dari Pak Herman sebagai senior saya. Tolong tunjukkan kalau Tuhan Bapa itu satu. Kayak mana Bapak bisa menerangkan sesuatu yang 3 ini satu? Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda satu, kayak mana Anda bisa menerangkan hakikat yang satu ini kok bisa menjadi 3 pribadi? Terima kasih Bang Zuma untuk pertanyaannya. Pak Herman, 5 menit ya Pak Herman untuk menjawab dari pertanyaan Bang Zuma. Silakan Pak Herman. Ya. Pak Herman. Halo, bisa dengar suara saya? Dengar Bisa. suara saya? Bagus Pak, bagus Sering Pak. Silakan, di-unmute Pak. nih ya. Sering Tadi unmute Bapak agak saya. noise Pak. Oke, Bapak agak ya. noise, agak feedback. Jadi, ya, mengenai logika, ya, manusia itu harus menggunakan logika, karena logika itu adalah pemberian Tuhan, natur manusia. Tetapi logika itu ada 3 tingkatan logika, ya. Ada yang tidak logis, ada yang logis, ada yang supralogika. Hal-hal yang supralogika itu yang dikatakan sebagai suatu yang transenden. Transenden itu artinya melampaui logika manusia. Jadi banyak hal-hal yang di dunia ini saja masih banyak masalah-masalah fisik, ya, yang belum pernah bisa masuk logika manusia. Jadi karena ya Allah itu di atas logika manusia, tidak mungkin logika manusia yang ciptaan ini sepenuhnya bisa memahami keberadaan Allah yang supralogika. Sebab kalau semua keberadaan Allah secara ekshaustif, ya, secara komprehensif bisa masuk ke dalam logika manusia, itu berarti Allah itu Allah yang diciptakan oleh logika manusia, bukan Allah yang menciptakan logika manusia. Nah, itu satu. Kedua, tadi ada kata-kata mengatakan mengapa ya 1 dijadikan 3. Di dalam kealahan itu tidak ada proses menjadi. Ya, yang ada itu 3 pribadi sudah ada sejak kekal.
Ya, jadi memang 3 pribadi ini sudah ada sejak kekal. Jadi bukan berarti bahwa Allah bersabda lalu sabdanya itu menjadi pribadi. Allah bernafas, nafasnya itu menjadi pribadi Roh Kudus. Tidak demikian, ya, karena seperti saya katakan tadi, God is simple. Ya, simplicity daripada Allah itu adalah bahwa Allah itu tidak terdiri dari komponen, tidak terdiri dari bagian. Allah tidak pernah menjadi proses menjadi, ya. Nah, sekarang dia datang ke dunia, ya, berupa burung merpati atau Allah Bapa berupa suara, itu bukan suatu realitas. Ya, jadi tidak bisa diukur pakai logika. Karena itu adalah sesuatu yang bersifat simbolik. Ya, di dalam keislaman juga Allah itu ada mempunyai tangan tuh. Saya pernah baca kalau Allah juga mempunyai tangan, mungkin dia juga mempunyai hati, ya. Tapi itu bukan suatu yang realitas, ya. Itu adalah suatu yang bersifat simbolik. Karena Allah itu tidak bisa dikurung, ya, di dalam realitas manusia. Itu makna daripada transcendent, ya. Transcendent itu artinya melampaui akal manusia. Jadi tidak mungkin. Kita bandingkan saja, ya, seekor kucing dibandingkan dengan seorang manusia. Itu perbedaan kualitatifnya saya kira terlalu besar, ya. Manusia jauh lebih bisa memahami mengenai kucing, ya, segala macam isi perutnya, sifatnya apanya daripada kucing memahami manusia, terlalu jauh, ya. Apalagi kucing dengan tumbuh-tumbuhan, ya. Sedangkan itu sesama ciptaan saja sudah memiliki demikian besar perbedaannya secara kualitatif, ya. Ya, kita kan ada tingkatan Tuhan, malaikat, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Ya, itu semua level-level daripada, ya, sesuatu yang ada, ya. Apalagi ciptaan manusia dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu perbedaan kualitatifnya tidak terhingga. Jadi orang Kristen itu harus menggunakan rasional, tetapi tidak menjadi rasionalis, ya. Rasionalis artinya dia mengabsolutkan, memutlakkan rasionya. Nah, itu tidak benar. Kalau dia memutlakkan rasionya, ya, dia memaksa rasionya untuk memasukkan Tuhan ke dalam rasionya, itu berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh rasio manusia. Dan banyak Tuhan-Tuhan yang palsu, banyak di dunia ini. Nah, itu mungkin penjelasan saya hubungan antara keberadaan Tuhan secara ontologis dengan keterbatasan rasio manusia sebagai makhluk ciptaan. Oke, demikian. Baik, cukup Pak Herman ya. Sebentar, cukup, waktu ya. Di set dulu 2 menit. Sebentar, waktu di set 2 menit. Untuk Pak Herman bertanya kepada pihak Muslim, pada Guru Ndazuma. Silakan, Pak Herman, 2 menitnya. Ya, saya membaca Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jadi yang ditanya itu adalah namanya. Saya kira Tuhan juga paham pertanyaan daripada Musa, makanya Tuhan menjawab firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ya, beginilah kau katakan kepada Israel itu, aku adalah aku. Jadi YHWH itu adalah nama pribadi Allah. Oleh karena nama pribadi itulah dia tidak boleh disebutkan. Makanya diganti dengan nama-nama yang lain. Adonai, Elohim, ya. Itu satu. Demikian juga secara paralel tadi Anda mengatakan bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepada Muhammad dan memberikan namanya. Ya, apakah memang betul Allah pernah bertemu dengan Muhammad? Ya, karena setahu saya semua wahyu yang diterima oleh Muhammad, ya, itu melalui Jibril, ya, melalui Jibril. Jadi pertanyaan saya, ya, juga apakah memang Allah itu pernah bertemu dengan Muhammad sehingga dia memperkenalkan namanya? Sedangkan Quran sendiri atau Muhammad sendiri mengakui bahwa Taurat dan Injil itu adalah kebenaran. Ya, dia tidak pernah mengkritik, tidak pernah mengatakan itu
bahwa itu palsu atau itu salah, tidak pernah. Justru dia sangat menghormati ya kitab Injil dan kitab Taurat. Makanya saya masih belum yakin memang bahwa Allah SWT ini memang sama dengan Allah Allahnya orang Yahudi ya. Karena Allah orang Yahudi itulah Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan dunia ya. Jadi ya kembali lagi saya hanya concern di situ saja ya mengenai itu. Apakah memang Allah itu pernah bertemu dengan Muhammad, menggunakan namanya, sedangkan YHWH itu adalah nama diri. Yang ditanya oleh Musa itu adalah nama, dan Allah menyebutkan namanya. Nah, jadi itu mungkin argumentasi saya. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Herman. Waktu di stop, kembalikan ke 5 menit untuk Bang Zuma. Oke. Iya. Baik, silakan Gurunda untuk menjawab. Silakan Gurunda. Baik. Jadi gini Pak, ketika kemudian Bapak bertanya, apakah pernah bertemu? Ya, pernah pada saat Isra Mi'raj. Itu, tidak pernah bertemu. Nah, terkait dengan nama Allah, Al-Quran sudah menjelaskan sedemikian rupa. Bagaimana kemudian Allah mewahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa ketika Allah itu datang kepada Musa, Allah menyatakan diri. Ya, innahu anallah azizul hakim. Sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini yang kemudian yang saya katakan bahwa di Islam itu nama Tuhan itu final, Allah. Nah, terkait dengan penamaan yang ada di dalam kitab-kitab yang kemudian dikatakan kitab Taurat. Pertama, Taurat itu sudah nggak ada. Ya, yang kedua, yang kita gunakan sekarang ini adalah salinan-salinan. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa di Keluaran 3 nomor 13, aku adalah aku. Ini dia tidak sedang menyatakan nama. Dia menyatakan pribadinya, Ehye. Ya, kalau kita menggunakan bahasa Ibrani yang sekarang, Ani, aku. Tapi Tuhan mengatakan Ehye, Eser, Ehye, aku adalah aku. Nah, begitulah yang harus kau katakan kepada Israel. Berarti kalau kita merujuk kepada kitab Keluaran, masa iya nama pribadi Tuhan itu adalah aku? Masa iya nama pribadi Tuhan itu adalah Tuhan? Nama pribadi manusia itu adalah manusia? Nama pribadi malaikat itu adalah malaikat? Kan tentu esensi pencipta, esensi Tuhan, Yod-Heh-Vav-He, itu memiliki nama pribadi. Masalahnya sekarang kalau kita mencari benang merah terhadap nama pribadinya kepada Nabi Musa, kepada kitabnya Nabi Musa, kita tidak menemukan kitab itu lagi. Kayak mana kita mau menentukan ini bahwa namanya itu adalah ini. Sementara yang ada sekarang ketika misalnya saya mengatakan Aniyot Hevafe wa en award sulati, ini bukan Torahnya Musa. Dalil per dalil yang kuhafalkan dalam bahasa Ibrani itu bukan dari kitabnya Musa, tapi dari kitab bahasa Indonesia yang kemudian diibranikan. Sehingga muncul penamaan Yod-Heh-Vav-He yang kemudian teman-teman Kristen sebut Yahweh dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari mana bahasa yang digunakan oleh Tuhan ketika dia datang memperkenalkan nama pribadinya kepada Musa. Kalau dia mengatakan, taruhlah dia mengatakan Ani Yod-Heh-Vav-He. Yod-Heh-Vav-He artinya Tuhan. Hasem merujuk kepada nama itu. Nama itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, sekarang nama pribadi Tuhan ini disapa. Kalau dikatakan Elohim, ya Elohim itu kan Elo dan juga Him. Berarti jamak di sana ya kan. Tidak mungkin kemudian nama Tuhan itu adalah sembahan-sembahan atau Tuhan-Tuhan, kan nggak mungkin. Nah, sehingga apa yang diterangkan oleh Al-Quran, kami umat Islam tidak meragukan itu. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini unzur ilai qala lan tarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tahalla rabbuhul lil jabal. Nah, lalu kemudian
Di data yang lain Allah mengatakan innani anallah. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti aku ini adalah Allah. Allah itu adalah namaku. Dan jabatanku adalah dalam bahasa Ibrani Yotefave. Apa itu? Rab, Tuhan. Anallahul Azizul Hakim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya di awal tadi saya mengatakan bahwa tidak ada satupun nabi atau rasul yang kuutus selain daripada engkau, di luar daripada engkau, kecuali aku ajarkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada sembahan selain aku. Dulu kalau kita mau jujur berdamai dengan ini, dulu aku memperkenalkan diriku sebagai Yotefave, Tuhan. Baik, pada terima mereka. kasih Bang Zuma untuk makasih. penjelasannya yang luar biasa. Sekarang waktu Bang Zuma 2 menit untuk bertanya kepada Pak Herman. Silakan Gurunda. Iya, saya masih pada prinsip yang awal Bapak. Ketika Bapak mengatakan Tuhan kami satu, lalu kemudian Tuhan itu nggak bisa dilogikakan kemudian. Lalu Bapak mengatakan bahwa pribadi Tuhan itu nggak bisa digambarkan dengan sesuatu yang bisa dinalar dengan akal sehat. Nah, kalau kita melihat pribadi Yesus, boleh kita mengatakan bahwa ini yang tertuang di dalam Yohanes 1 nomor 8. Apa itu? Firman telah menjadi daging. Atau firman telah menjadi manusia. Di Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari benih Daud. Berarti pribadi yang satu ini itu bisa dianalogikan seanalogi kita terhadap makhluk. Berarti Tuhan ini, yang 3 ini, ada yang bisa dianalogikan sebagai makhluk. Ada juga yang dianalogikan sebagai burung merpati. Ada juga yang dianalogikan sebagai roh. Berarti 3 entitas yang berbeda, yang berdiri sendiri pada dimensi ruang dan waktu yang juga berbeda. Ketika Yesus dibaptis di Yordan, ada suara dari langit, ada juga burung merpati. 3 pribadi Bapak. Yesus tidak mungkin menjadi Bapak, Bapak juga tidak mungkin menjadi Yesus, karena Yesus masih berdoa kepada Sang Bapa yang ada di surga. Roh Kudus pun tidak mungkin menjadi Yesus, karena Roh Kudus tidak akan datang kalau Yesus tidak pergi. Jadi kayak mana ceritanya? 3 pribadi yang berdiri sendiri, memiliki wilayah kuasa yang berbeda-beda, wujud yang berbeda-beda, bisa dikatakan satu. Saya masih memiliki kesimpulan bahwa teman-teman Kristen Tuhannya itu bukan satu, tapi 3. Coba Bapak urai ini. Silakan. Terima kasih. Silakan Pak Herman, 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Gurunda. Silakan Pak Herman. Oh ya, oke. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Halo, jelas ya? Oke. Iya, diterima Jadi, dengan baik. Ya, silakan. Allah itu tidak dilogikakan, tapi saya sudah jawab. Ya, kalau logika manusia yang terbatas tidak bisa memahami keberadaan Allah sepenuhnya berdasarkan wahyu Allah, itu juga logis menurut saya. Ya, jadi ya ketidakmampuan manusia menggunakan logikanya untuk memahami sepenuhnya ya dirinya Allah itu adalah logis. Ya, itu menurut saya demikian ya. Nah, tadi Allah menjadi manusia, Yesus ya menjadi manusia. Ya, Yesus jadi kita agak sedikit menyimpang, tapi oke dah, karena kristologi juga mengenai ketuhanan ya, karena Yesus juga adalah Tuhan ya. Ya, kalau Yesus menjadi manusia tidak berarti bahwa dia berubah dari Allah menjadi manusia sehingga dia bukan Allah lagi, tidak demikian. Karena natur Allah itu bersifat kekal. Seperti saya katakan tadi ya, dari awal ada 3 hal saya katakan bahwa ada 3 pribadi Allah
tiga-tiganya adalah Allah dan setara, hanya satu Allah. Ya, itu tiga itu adalah rumusan dari Trinitas, ya. Jadi sewaktu Yesus inkarnasi, ya, itu ada ayat yang mengatakan, ya, kalau tidak salah itu Ibrani 10 ayat 5, ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi waktu dia menjadi manusia, ya, tidak berarti bahwa Allah itu ada di perut Maria loh. Ya, itu banyak orang yang salah. Ya, saudara kita dari Muslim mengatakan bahwa Allah ada dalam perut Maria. Tidak. Allah di dalam roh itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia itu misteri. Sama seperti Allah Roh Kudus ada dalam setiap diri 1 miliar lebih orang Kristen, 2 miliar lebih orang Kristen, ada Roh Kudus semua di masing-masing. Tidak berarti bahwa mereka itu ada di dalam tubuh manusia, tidak. Ya, keberadaan Allah itu tidak ada yang bisa tahu, dia transcendence, ya. Jadi berarti dia disediakan tubuh. Jadi Maria itu hanya menyediakan tubuh. Jadi natur daripada Yesus, ya, keilahian dia ditambahkan ada natur manusianya. Oleh karena itu dia disebut juga manusia seutuhnya, ya, sama dengan Allah seutuhnya. Nah, dalam hal ini sebagai manusia, natur manusia dia terbatas, ya, dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa disiksa. Malah sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, dia disalibkan, ya, sampai dia mati, ya, dia salib. Jadi dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kembali lagi, ya, roh itu adalah hakikatnya Tuhan, ya. Kalau di dalam Islam itu disebut zat, ya, zat pakai D, ya. Nah, roh Tuhan itu ketiganya itu roh itu disebut homoousios, ya. Homoousios ini ya bahasa Yunani, saya nggak terlalu persis bacanya, ya. Tapi bacanya homoousios itu berarti mereka itu tiga-tiganya ada dalam satu roh, ya. Jadi roh ini bukan suatu yang kasat mata, ya. Roh ini adalah, ya, yaitu sama dengan zat, ya. Mungkin dari Muslim juga ada yang bisa menjelaskan zat itu apa. Tentu bukan sebut zat saya padat, bukan itu. Tahu ini zat itu ya semacam wujud, ya, keberadaan yang memang tidak bisa dijelaskan, tapi ya itulah Tuhan, ya. Jadi kembali lagi saya jelaskan lagi bahwa tetap mengapa kita percaya Tuhan itu ada 3 pribadi yang berbeda? Karena mulai dari awal, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, selalu ada unsur Allah, yaitu Allah Bapa. Ada unsur firman, ada unsur dafar Yahweh, ada unsur Roh Kudus, ada unsur anak, ya, ada unsur Mesias, ya, ada unsur anak Allah, ya, ada unsur Tuhan. Yang semua itu adalah pribadi-pribadi yang memang berbeda. Dan mungkin tadi Anda sudah juga mengatakan bahwa Yesus itu tidak mungkin Allah Bapa, ya. Allah Bapa. Baik, terima kasih Pak Herman atas pemaparannya. Tadi timernya sempat tertidur ya, ini masih ada 1 menit 31. Oh gitu, tadi timernya sempat. Iya, waktu Pak Herman berbicara timernya nggak jalan dia. Biarkan aja Bang, nggak apa-apa. Lanjut aja. Silakan. Silakan Pak. Silakan Pak Herman. Oh, iya. Jadi, tadi saya ngomong. Ya, jadi memang mereka dibedakan karena memang seluruh kitab suci, ya, dari awal kitab suci itu kan bersifat progresif, ya. Perjanjian lama terus berkembang sampai ke perjanjian baru baru semua digenapkan apa yang menjadi nubuat, bersifat progresif. Jadi tanpa kita mengetahui perjanjian baru, kita tidak mengerti semua apa yang nubuat di dalam perjanjian lama. Siapa itu Bapa, siapa itu dafar Yahweh, siapa itu Roh Kudus, baru dijelaskan secara jelas di dalam perjanjian baru. Jadi itu adalah kaitannya. Jadi perjanjian lama itu adalah kitab yang belum selesai. Ya, kitab yang belum selesai harus dipadukan dengan kitab perjanjian baru sehingga kita bisa
memahami semua apa yang sudah dimukan, ada ratusan nubuat-nubuat dalam perjanjian lama yang semua hanya berpusat mulai dari kitab Kejadian bahwa the Messiah will come, ya, the Maranatha, Messiah will come, ya, Immanuel akan datang ke dunia. Itu pusat dari seluruh pemberitaan. Oke, terima kasih. Itu penjelasan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Timer. Timer 2 menit diatur untuk Pak Herman bisa bertanya kepada pihak Muslim, pada Guru Ndazuma. Nanti sesi ini 2 kali putaran lagi ya. Saya ingatkan kepada kedua narasumber, apakah akan ditambah lagi atau nanti akan masuk ke sesi izin partisipan? Bang Toto. Oh, nanti aja. Izin. Ya. Bentar. Untuk itu izin ya. Aja. Saya mau balik kanan ini. Ada penggantinya kah? Ada yang bisa bantu moderator untuk timer? Timer bukan moderator. Iya, ada yang bisa bantu moderator untuk timer maksudnya. Akhir nih Kang Moto. Di saya screen pakaian Santang lebih lebih terlihat ya. Tadi nyamannya Pak Herman seperti itu. Ya, saya bisa atur waktu jadinya kalau ada timernya. Atau dia disebut aja kalau tinggal 1 menit, dikasih tahu 1 menit lagi gitu. Oke, enggak apa-apa. Iya, oke. Manual aja kali ya. Atau ada yang masih mau bantu? Ya. Ya sudah, oke. Manual aja, nanti saya percaya sama moderator ya Pak Herman ya. Ya. Oke, baik. Jadi Silakan. kalau 5 menit dikasih tahu, tinggal 1 menit lagi gitu ya. Nah. Baik. Oke, sekarang 2 menit ya. Oke, 2 menit ya. Bertanya ya Pak Herman ya. Baik. Silakan Pak Herman 2 menit. Oke, ya. Ya, jadi oke lah. Jadi tadi soal nama memang kita ada berbeda pendapat ya, bahwa menurut saya YHWH itu adalah nama, tapi menurut Bang Juma tidak ya. Atau mungkin ya kepastiannya bisa kita tanya kepada Yudaisme lah. Apakah itu memang nama diri atau sebutan. Oke, sekarang pertanyaan saya berikut ya. Kalau tidak salah saya pernah membaca bahwa Allah SWT itu bersumpah atas nama bulan, ya, dan juga dia bersalawat. Bersalawat itu setahu saya kan bersalawat untuk Nabi, jadi dia berdoa ya untuk Nabi. Jadi apakah ada lagi suatu oknum yang lebih tinggi daripada Allah itu gitu loh? So Allah itu yang paling tinggi. Kalau di dalam Alkitab dikatakan Allah bersumpah atas nama dirinya ya. Tapi di dalam Al-Quran itu Allah bersumpah atas nama bulan, mungkin atas nama yang lain, sudah itu Allah bersalawat, ya. Apakah memang ada yang lebih tinggi dari Allah SWT? Itu pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Silakan Gurunda untuk penjelasannya selama 5 menit. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi pertanyaan yang keluar dari tema, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Keluar dari pertanyaan yang pertama tadi gitu ya. Jadi di dalam Islam, sumpah itu biasa disebut dengan al-qasam. Jadi al-qasam itu kebiasaan bangsa Arab untuk meyakinkan lawan bicaranya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an. Itu memang tertera di beberapa ayat, di mana di situ Allah ingin memberikan penegasan kepada suatu pernyataan. Penegasan yang Allah berikan dinyatakan dengan sumpah yang langsung kemudian difirmankan. Nah, karena tidak ada lagi kemudian esensi yang lebih kuasa di atasnya, maka penekanannya ini kemudian ya dia lakukan dengan cara untuk menguatkan berita melalui firman-Nya dengan menggunakan unsur-unsur sumpah itu tadi. Jadi sumpah yang ada di dalam Al-Quran bertujuan untuk meyakinkan orang yang masih ragu-ragu akan kandungan Al-Quran itu sendiri. Jadi bukan berarti bersumpahnya Allah sama seperti ketika manusia itu bersumpah. Sumpah yang Allah lakukan
khususnya saat Allah bersumpah dengan ciptaannya, itu tujuannya untuk memberikan nilai yang sangat tinggi kepada makhluk-makhluk tersebut. Jadi hal ini, sumpah ini maksudnya itu dihadapkan kepada manusia agar manusia ini merespon dan merenungkan nilai-nilai atau petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Allah melalui sumpahnya itu. Sehingga dapat dipahami bahwa mengapa Allah itu yang Maha Suci bersumpah dengan ciptaannya. Itu terdapat 3 unsur yang perlu dipahami di sini. Yang pertama, adat qasam, yaitu bentuk yang digunakan untuk menunjukkan qasam. Kalau di dalam pembahasan internal kami itu bisa disebut dalam bentuk fiil atau huruf ba, ta atau waw, ya, sebagai pengganti fiil qasam. Misalnya dalam surah apa ini ya? Dalam surah At-Tin. Watin, wasaitun, waturi sini misalnya. Demi buatin dan saitun, demi gunung Sinai. Tuh. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan al-muqsam bihi, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah, yang mana ada kalanya Allah bersumpah dengan menggunakan nama-nama di luar daripada dirinya, yang kemudian di mana nama itu adalah namanya yang agung, ya, dan nama-nama ciptaannya ini kemudian yang kembali dijadikan sebagai dasar sumpah untuk menekankan kepada umat manusia. Misalnya gini, maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama dengan makhluk-makhluk setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam, kemudian untuk berlutut. Ini seperti yang diterangkan dalam surah Maryam ayat 68. Jadi di sini diterangkan adanya sumpah penekanan bahwa apa yang kemudian Tuhan inginkan terjadi agar dipastikan oleh manusia kebenarannya, Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri. Lalu yang ketiga adalah al-muqsam alaih, atau kemudian orang-orang terpelajar kami itu biasa menyebutnya dengan qasam yang memiliki fungsi sebagai jawaban dari qasam yang lain. Nah, kenapa kemudian Allah melakukan itu? Ya, tujuannya untuk memberikan penegasan dan pengukuhan terhadap informasi dari firman yang disampaikan oleh Allah, sehingga orang yang mungkin akan mengingkari kebenarannya dapat menerima dengan penuh keyakinan. Contoh misalnya, demi masa. Ya. Kenapa Allah itu bersumpah dengan demi masa? Karena waktu itu, Pak, saking pentingnya, itu tidak bisa kemudian kita lalai terhadap waktu. Karena waktu itu tidak bisa dikembalikan, mesti hanya sedetik. Sehingga Allah menekankan itu bahwa itu sangat penting untuk kehidupan manusia untuk diperhatikan tentang waktu itu. Oleh karena itulah kemudian sumpahnya Allah itu bukan berarti mendudukkan dirinya sebagai orang yang sebagai esensi yang lebih rendah daripada hal yang dijadikan sebagai bahan di dalam sumpahnya itu. Tidak sama seperti manusia, kudu wajib bersumpah atas nama Allah, wallahi, tallahi, dan seterusnya. Tapi kalau Allah, dia bisa bersumpah dengan apapun, karena tidak ada lagi yang kemudian berada di atasnya. Seperti itu. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, bahwa sumpah bagi Allah itu tidak sama kedudukannya sumpah bagi manusia. Kalau sumpah bagi Allah untuk mengukuhkan kebenaran firman-Nya, sementara sumpah di atas manusia untuk meyakinkan bahwa apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang benar, bukan kebohongan. Baik, terima kasih Bang Zuma atas pemaparan jawabannya. Sekarang waktu 2 menit ya. Bang Zuma sama Pak Herman bisa lihat di debat panas. Di situ ada timernya, walau tidak di share screen tapi terlihat kok di situ. Nah, sekarang Bang Zuma punya waktu 2 menit untuk bertanya kepada Pak Herman. Silakan, Gurunda. Iya, saya masih berkecimpung dari pertanyaan saya yang awal. Tuhan, Allah, itu memang tidak bisa dianalogikan. Tidak bisa dilogikakan. Itu Allah yang gaib. Tapi Yesus, Pak, itu bisa dilogikakan. Dari 2 unsur ini kemudian, satu bisa dilogikakan, satu tidak bisa dilogikakan, membuktikan bahwa ini adalah 2 pribadi
Dua entitas yang berbeda. Hakikat daripada Yesus itu adalah manusia. Hakikat daripada Tuhan itu adalah pencipta. Satu hakikatnya manusia, yang satu hakikatnya adalah Sang Khalik, pencipta. Yang satu ciptaan. Kayak mana bisa dikatakan bahwa Yesus itu adalah satu bersama dengan Tuhan, sementara dia adalah makhluk. Dia anak manusia. Sementara Sang Tuhan bukan makhluk, dia bukan manusia, bukan anak manusia. Kemudian dia dikatakan satu dengan Yesus yang manusia ini. Kalau kita melihat di dalam dalil, di dalam kitabnya Bani Israel, sangat jelas bagi kita sebagai orang yang belajar. Misalnya dalam Yesaya 45 nomor 6. Apa yang Tuhan katakan di sana? Ya, semua orang harus tahu. Lema'ani da'u min misrah, semes mimma arabah. Apa yang dikatakan? Geapes bil adai. Tidak ada Tuhan di luar aku. Aniyot hepape wa neo. Tidak ada yang lain. Semua orang harus tahu bahwa di luar aku tidak ada Tuhan selain aku. Yesus di luar dia karena dia manusia. Dia bisa dianalogikan. Tolong bantu saya memahami Tuhan Anda yang tiga ini kok bisa dikatakan satu. Satu manusia, yang satunya adalah roh, kata Bapak. Kayak mana ini bisa menjelaskan ini? Belum lagi masuk ke Roh Kudus yang burung merpati tadinya. Tolong sadarkan saya bahwa Tuhan Anda memang satu. Karena saya masih melihat ada tiga, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bang Zuma. Dan saya remind lagi ya, saya notice untuk partisipan, silakan raise hand mulai dari sekarang. Sebab setelah nanti sesi tanya jawab ini berakhir, akan ada sesi dari partisipan tanya kepada kedua belah narasumber. Sekarang waktu Pak Herman 5 menit untuk menjawab dari pertanyaan Gurunda Zuma. Silakan Pak Herman. Ya, oke. Jadi Yesus dilogikakan, ya. Memang sebelum Yesus menjadi manusia, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 14, Yesus tidak bisa dilogikakan, ya, karena dia di dalam Yohanes 1 dia adalah Sang Firman yang ada bersama-sama dengan Allah, ya. Tetapi setelah dia memiliki natur manusia, ya, tentu natur manusia itu terbatas berupa fisik, terikat oleh ruang dan waktu, natur manusianya. Oleh karena itu memang berlaku logika bagi natur manusia Yesus. Ya. Jadi natur keterbatasan dia sebagai manusia itu logis. Dia berdoa kepada Allah Bapa, dia makan dan minum, dia sedih, dia marah, dia dianiaya, ya, dan dia juga disalibkan sampai dia mati. Itu semua logis sebagai natur manusianya, tetapi adalah sama sekali tidak logis kalau keilahiannya itu dianggap mati disalibkan. Itu tidak logis. Jadi memang keberadaan Kristus ini kembali lagi, ya, kedua sifatnya itu adalah merupakan satu kesatuan hipostatis, ya, satu wadah dalam satu pribadi, tidak bercampur, bersatu, tapi tidak kehilangan identitas. Masing-masing memelihara identitasnya, tidak bercampur, ya, merupakan itu yang disebutkan kesatuan hipostatis. Yesus selamanya adalah Allah. Itu Yohanes 8 ayat 54 mengatakan. Yohanes 10 ayat 30 juga mengatakan dia selamanya adalah Allah, tidak berubah. Namun ketika inkarnasi, Yesus mengambil tubuh manusia, dia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Penambahan natur kemanusiaan kepada natur keilahian menjadi Yesus. Ya, Yesus itu adalah nama kemanusiaannya. Sebelum dia inkarnasi di surga itu tidak ada nama Yesus, ya. Di surga itu hanya ada anak Allah atau firman atau dafar Yahweh, ya, atau malak Elohim, ya, itu sebutan-sebutan bagi, ya, pribadi Yesus pra inkarnasi, ya. Ya. Jadi Yesus itu adalah manusia. Keduanya, tindakan-tindakan Yesus bersumber dari pribadinya yang satu. Walaupun naturnya dua, tapi keduanya tindakannya bersumber dari pribadinya yang satu. Yesus memiliki dua natur, namun tetap hanya satu pribadi, ya, itu satu.
kedua tadi disebutkan tidak ada Tuhan selain Dia. Ya memang Yesus itu adalah Tuhan, Dia juga adalah Allah. Ya memang tidak ada. Ya memang hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, ya. Tetapi juga ada 3 pribadi Allah yang berbeda. Ya, jadi memang demikian. Ya hanya satu Tuhan, dan di dalam semua tulisan dari kitab Yohanes, kitab Markus, kitab Matius, ya itu semua menyebutkan Yesus itu Tuhan dan Allah. Ya, jadi jelas. Malah dia sebelum melahirkan, malaikat sendiri menjadi saksi. Gabriel datang kepada Maria mengatakan anak yang kau lahirkan itu adalah anak Allah kudus. Malaikat Gabriel yang datang kepada gembala mengatakan telah lahir Tuhan. Ya, dia mengatakan telah lahir Tuhan. Ya, di Bethlehem. Jadi malah yang pertama-tama mengatakan Yesus itu Tuhan itu adalah malaikat. Baru semua para rasul. Yang terakhir ya Rasul Paulus. Ya, jadi kalau mengatakan bahwa saya pernah membaca yang mengatakan bahwa Yesus itu dituhankan oleh Rasul Paulus, berarti dia tidak paham sama sekali Alkitab. Ya, jadi saya merasa prihatin lihat ini orang ya, karena dia tidak pernah baca Alkitab. Ya, Perjanjian Baru awalnya sudah dimulai dengan pengakuan malaikat bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Yesus itu adalah Tuhan telah lahir. Ya, baru diakui oleh semua rasul. Ya, keempat rasul itu. Ya, keempat Injil itu penuh dengan perkataan Tuhan dan Allah, dan itu oke, nanti pada kesempatan lain kalau mau bahas kristologi kita bisa bahas secara lebih detail ya. Tapi nah ini mungkin jawaban saya tadi. Jadi yang bisa dilogikan dari Yesus ya, yang masuk pada logika manusia adalah natur kemanusiaannya, dan semua natur kemanusiaannya memang logis. Ya, tidak Baik, ada yang terima tidak kasih logis. Pak Herman. Terima kasih untuk penjelasannya. 5 menitnya sudah digunakan dengan baik. Sekarang Pak Herman punya waktu 2 menit untuk bertanya kepada Gurunda. Silakan Pak Herman. Ya. Oh ya, tadi itu yang baru dijawab bahwa mengapa Allah bersumpah ya. Yang belum dijelaskan tadi Allah bersalawat ya. Bersalawat itu dari sholat, salawat setahu saya ya, bahwa itu adalah berdoa ya, atau menyembah, bersembayang. Jadi Allah itu bersembayang atau berdoa kepada siapa? Tentu apakah ada yang lebih tinggi daripada Allah ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Masih ada satu sesi lagi Pak. Halo, moderator. Masih ada sesi. Oh ya udah, kalau gitu ini aja dulu saya tanya ya. Oke. Ya, itu aja. Jadi Allah bersalawat untuk Muhammad. Jadi Allah itu seolah-olah dia mendoakan Muhammad, dia berdoa kepada siapa gitu loh pertanyaan saya. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Pak Herman atas pertanyaannya. Dan moderator ingatkan lagi ya, untuk bagi partisipan yang ingin bertanya silakan raise hand. Jika memang tidak ada partisipan yang bertanya, maka saya ajukan kembali untuk extra time atau penambahan sesi selama 2 sesi saja gitu. Ya, tapi kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Silakan Gurunda untuk menjawab pertanyaan dari Pak Herman selama 5 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan Bapak tadi terkait salawatnya. Ya. Jadi memang di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa innallaha wa malaikatah yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ya untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, ini kok bisa Allah juga bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, kenapa Allah bersalawat? Karena salawat itu bagi Allah kepada hambanya, kepada makhluknya adalah sanjungan, pujian. Ini yang saya katakan kepada Bapak. Ini adalah rahmat. Ini adalah ridhonya Allah kepada beliau. Apa buktinya bahwa Allah itu ridho, bahwa Allah itu memberikan rahmat kepada Rasulullah, bahwa
Allah itu menyanjung, memuji Rasulullah. Allah menerangkan di banyak dalil, Pak. Contoh misalnya di dalam surah Al-Insyirah ayat 4. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami tinggikan sebutan bagimu, wahai Muhammad. Jadi, ka di sini ini merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa rafa'na laka zikrak. Lalu kemudian di ayat lain, Allah juga bersalawat kepada Rasul Muhammad SAW. Contoh misalnya dalam surah At-Taubah ayat 124. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih ma anittum haris alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia Muhammad sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dia Muhammad penyantun, dia Muhammad penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat, memuji, menyanjung, merahmati, meridai beliau. Lalu kemudian di dalam surah Al-Qalam, dalam surah Al-Qalam di ayat 4 diterangkan begini, bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, lagi-lagi ka di sini merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Jadi ini adalah pujian, ini adalah sanjungan, ini adalah rahmat dan ridha Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dikatakan bahwa Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, malaikat pun juga bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagi umat Islam yang kami nilai adalah, kok Allah bisa berdoa, kok Allah bisa memuji, kok Allah bisa menyanjung. Bukan itu yang kami nilai. Tapi yang kami nilai adalah, jangankan kami sebagai umatnya yang dibebaskan dari segala macam perbudakan, bersalawat kepada beliau. Allah sang penciptanya saja menyanjungnya. Malaikat-malaikat pun menyanjungnya, mendoakannya, meridainya, memberikan penghargaan kepadanya. Maka kami sebagai kaumnya, umatnya, wajib hukumnya memuji beliau, bersalawat pada beliau. Apa rupanya manfaatnya? Rupanya salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mampu kemudian membebaskan umat Islam itu terbebas dari siksaan api neraka. Oh, itu tujuannya rupanya. Jadi tujuan kami bersalawat agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah tidak kemudian ingin menunjukkan aku berdoa juga loh, tidak. Dia menunjukkan sedangkan aku yang menciptakan aku memuji beliau. Kenapa engkau wahai manusia enggan untuk memuji beliau? Makanya Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Subhanallah. Sekira begitu. Baik, terima kasih Bang. Sekarang sesi terakhir Bang Zuma bertanya kepada Pak Herman selama 2 menit. Nanti dijawab. Silakan Gurunda untuk bertanya 2 menit terhadap Pak Herman ya. Sesi terakhir ya. Iya. Silakan Bang Zuma. Jadi saya belum mendapatkan poin karena Tuhan mengatakan manusia semua harus tahu di luar aku bukan Tuhan. Yesus di luar Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tapi kemudian dipaksa menjadi Tuhan. Sehingga yang tadinya berbeda, yang tadinya 3, itu dianggap 1. Yohanes 8 nomor 18 nomor 19. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Dan itulah yang terjadi pada diriku. Aku adalah saksi dan Bapakku lah yang menjadi saksi padaku. Berarti aku dan Bapa adalah 2. Karena Yesus menjadikan itu sebagai acuan. 1. Kemudian yang kedua, supaya memudahkan Bapa untuk menjawabnya.
Di dalam penjabaran daripada kitab Keluaran 32 nomor 39 diterangkan, akulah Allah, akulah Tuhan, akulah yang mematikan, aku juga yang menghidupkan. Berarti pribadi ini tentu berbeda dengan pribadi yang dimatikan dan dihidupkan. Yesus dihidupkan, Yesus dimatikan. Berarti pribadi ini berbeda. Satu Tuhan, satu ciptaan. Sehingga ketika Bapak mengatakan mereka adalah satu, nggak mungkin. Oh, tadinya satu, tapi kemudian membentuk diri menjadi manusia. Mustahil. Lebih parah lagi. Karena kenapa? Yesaya 43 nomor 10 mengatakan, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Yesus dibentuk. Dari rahim Maria menjadi manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, yang ingin saya katakan sekali lagi, mudah-mudahan di akhir ini Bapak bisa menjawab dengan bisa menyadarkan saya untuk memahaminya. Bagaimana Bapak bisa mengatakan Tuhan Anda itu satu, sementara pada prinsipnya secara absolut nyata di hadapan kita sebagai orang yang beradab, memiliki keilmuan, sekolah tinggi, Yesus makhluk, yang Tuhan bukan makhluk, Yesus dimatikan dan dihidupkan, yang Tuhan adalah yang mematikan dan yang menghidupkan. Kenapa bisa Bapak mengatakan Tuhan Anda satu, sementara ada tiga pribadi yang berbeda kuasa? Silakan. Baik, terima kasih. Pak Herman, 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Silakan Pak Herman. Ya. Jadi tadi dari awal kan sudah mengatakan satu itu di dalam hal apa? Satu itu adalah di dalam roh. Ya, satu roh. Oleh karena itu di dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti ini satu pribadi, ya, tetapi ini adalah satu dalam roh. Ya, demikian juga dia juga ada di ayat lain ada yang mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini tidak berarti bahwa dia satu pribadi. Ya, itu membuktikan bahwa dia adalah satu roh. Jadi setiap ada istilah satu di dalam Allah itu selalu menyangkut hakikat. Ya, selalu menyangkut hakikat. Kalau ada istilah satu, tapi kalau ada istilah tiga, itu selalu menyangkut pribadi. Oleh karena itu, ya, ada seorang teolog yang mengatakan, kalau kita ingat yang tiga, kita harus selalu ingat yang satu. Tetap ada yang satu itu. Tapi kalau kita mengingat yang satu, yang esa itu, kita harus ingat, ya, yang tiga itu pribadi yang berbeda. Nah, jadi saya sudah katakan mengapa ada tiga pribadi berbeda, karena memang seluruh Alkitab menyatakan memang ada tiga oknum yang berbeda. Jadi itu Tritunggal memang katanya tidak ada, sama seperti Tauhid juga tidak pernah ada di Al-Quran, ya. Tetapi itu adalah suatu kristalisasi ajaran dari seluruh Alkitab, ya, mengenai siapa Tuhan itu, ya, yaitu ya terdiri dari tiga oknum itu. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, kalau kita selalu melakukan pendekatan secara kuantitatif, ya, secara matematika mengenai keberadaan Tuhan, itu tidak logis menurut saya, karena Tuhan itu tidak terikat kepada matematika, ruang dan waktu, fisika, dan semua hukum-hukum alam. Suaranya hilang. Waktu di pause dulu. Pak Herman. Ya, putus tadi ya. Oke. Oke, Pak Herman. Iya, berputus tadi ya. Jadi apa tadi saya katakan? Ya, jadi Allah itu memiliki dimensi yang tidak terhingga. Sedangkan manusia itu dikuasai oleh 3 dimensi plus time. Ya, panjang, lebar, tinggi, plus waktu, ya. Jadi manusia terikat oleh ruang dan waktu. Ruang itu 3 dimensi plus time, waktu. Allah itu di luar, ya, dimensi ini, di luar dimensi ini. Jadi kalau kita mau memaksakan keberadaan Tuhan itu, ya, berdasarkan akal logika kita, ya, akal logika kita tidak akan bisa mencapai itu. Tapi mengapa orang Kristen percaya mengenai 3 pribadi? Karena seperti saya katakan, semua ayat-ayat Alkitab itu menyatakan dari awal selalu ada perbedaan.
perbedaan antara Bapa dan Anak, perbedaan antara Bapa dan Roh, perbedaan antara Anak dan Roh. Itu semua ada, apalagi di dalam Perjanjian Baru itu ada beberapa ayat yang ketiga-tiganya muncul. Ketiga-tiganya muncul sekaligus di dalam satu ayat. Waktu dia dibaptis, waktu ada penampakan ya, Yesus bersama dengan Musa dan bersama dengan Elia, di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, ya di dalam ucapan-ucapan Paulus, kata-kata penutup daripada Paulus selalu menyebutkan tiga itu. Di dalam baptisan juga menyebutkan tiga nama itu, ya. Jadi memang di dalam Perjanjian Baru lebih jelas lagi bahwa ada tiga oknum itu dan tiga-tiganya memang sesuatu yang berbeda. Jadi tadi dikatakan aku dan Bapa itu satu karena memang mereka satu adalah di dalam natur rohnya, bukan di dalam natur manusianya. Nah, mengapa dia jadi manusia itu mungkin di dalam topik yang lain kita bahas ya. Tetapi tolong dibedakan satu lagi, seperti saya katakan tadi, di dalam setiap tindakan dan perkataan Yesus, kita harus lihat konteks. Ya, konteks di sini maksudnya dalam kapasitas apakah Yesus itu beraksi atau bertindak atau berbicara. Ya, apakah dalam kapasitas dia sebagai Tuhan atau apakah dalam dia kapasitas sebagai manusia. Dengan dia untuk sementara menjadi manusia yang terbatas. Ya, jadi itu saya katakan tadi. Jadi kalau mau dipaksakan logika manusia Yesus itu memang takluk kepada logika, ya karena dia merupakan fisik tubuh manusia. Tetapi ingat sekali lagi, ya sebelum dia menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14, dia adalah Firman dan Firman itu adalah Allah dan Allah itu bersama-sama dengan Allah Bapa, ya yang ada di terima kasih Pak Herman. Ini sesi terakhir untuk Pak Herman bertanya 2 menit ya kepada Gurunda Zuma. Silakan Pak Herman. Oke, saya pertanyaan yang lain lagi ya. Jadi saya baca di dalam kitab hukum Taurat ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi memang Israel ini kalau kita lihat sejarahnya selalu jatuh dari satu berhala ke berhala yang lain. Ya, sedangkan Tuhan itu sangat membenci berhala, ya. Nah, pertanyaan saya, ya, ini soal mencium ini ada kaitannya dengan ritual-ritual yang ada di Ka'bah. Ya, mencium Hajar Aswad. Sedangkan baik itu Ka'bah maupun Hajar Aswad itu adalah peninggalan daripada Quraisy paganisme. Nah, apakah ini Quran ini tidak terikat ya kepada hukum Taurat yang dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kebenaran? Ya, Tuhan itu paling membenci penyembahan-penyembahan berhala dan mencium pun tidak boleh. Nah, tetapi di dalam praktik ini ada kan malah kiblatnya ke sana. Jadi pertanyaan saya, apakah ini tidak bertentangan dengan hukum Taurat? Itu aja. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak Herman ya. Baik Bang Zuma, Ya, waktu cukup. 5 menit. Silakan Bang Zuma untuk menjawab pertanyaan Pak Herman. Silakan Gurunda. Baik. Terkait dengan apakah kemudian mencium batu itu ya maksudnya ya? Itu maksudnya ya Pak ya? Iya. Tentang Hajar Aswad itu, Gurunda. Iya. Baik. Dikatakan gini, bahwa di dalam penjabaran kami sebagai umat Islam, mencium batu Hajar Aswad itu bukanlah merupakan suatu kewajiban. Makanya di dalam sebuah riwayat yang diceritakan di Sunan Nasai ya, kalau saya tidak salah ingat, di situ diterangkan bahwa Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib dia berkata telah memberitakan kepada kami Kutaibah. Lalu Kutaibah ini juga berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Hamman dari Abdullah bin Ubay bin Umar bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Abu Abdurrahman, saya tidak melihatmu mengusap kecuali hanya kepada 2 rukun ini. Lalu dia menjawab, aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ya, mengusap keduanya
menghapuskan kesalahan. Dan saya kemudian mendengarkan Rasulullah bersabda, barang siapa bertawaf 7 kali, maka dia seperti memerdekakan budak. Nah, jadi kami umat Islam itu mengusap ataupun mencium Hajar Aswad itu bukanlah sebuah kewajiban. Itu hanya hal yang sunnah. Nah, kalau dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mencontohkan bagaimana kemudian bagaimana kemudian Rasulullah itu mencium batu Hajar Aswad dan seterusnya. Di riwayat lain diterangkan bahwa Rasulullah pernah tidak menciumnya, hanya menyentuhnya dengan tongkat. Artinya bahwa tidak ada di dalam pengajaran umat Islam bahwa menciumi batu itu adalah merupakan suatu ajaran yang mencontoh terhadap ajaran pagan sebelumnya. Kenapa? Coba kita lihat bagaimana nabi-nabi terdahulu. Di dalam kitab yang kemudian Bapak masih pegang hari ini. Yakub menggunakan batu, Yosua menggunakan batu, bahkan mereka mengatakan dengan firman Tuhan bahwa batu itu akan bersaksi kelak di hadapan Tuhan. Itu bisa Anda lihat di kitab Yosua, Pak. Itu jelas. Batu ini akan menjadi saksi di hadapan Tuhan karena dia telah mendengarkan firman Tuhan diucapkan di hadapannya. Nah, lalu kemudian ketika dikatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan hal yang sifatnya diajarkan oleh ajaran-ajaran paganisme, yang kami tahu bahwa Hajar Aswad itu pertama kali ditorehkan di sana oleh baginda Abraham bersama dengan Ismail. Sehingga keturunannya pun menganggap hal ini adalah sesuatu yang berasal dari nenek moyang mereka. Bukan dari Quraisy pagan, bukan. Tapi dari peletakan yang dilakukan oleh Abraham. Nah ini kalau misalnya Bapak masih ragu tentang itu, bahwa yang menetapkan di sana adalah Ismail dan ayahnya, boleh Bapak lihat di dalam Galatia 4. Bagaimana kemudian seorang Paulus bisa mengetahui bahwa Ismail itu ada di sana, di Gunung Paran, dan Paran itu yang sekarang menjadi kota yang besar yang didiami kemudian oleh keturunan Ismail. Nah, artinya bahwa apa yang Bapak katakan, benarkah umat Islam itu tidak melakukan hal yang dilakukan oleh umat terdahulu? Ya, benar. Yang dilakukan itu adalah prosesi yang dicontohkan kemudian oleh Abraham dan Ismail. Artinya bahwa umat Islam tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang Quraisy. Orang Quraisy yang kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Abraham. Makanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jikalau bukan karena kaummu, ya, baru saja meninggalkan kekafiran, niscaya akan saya bongkar Ka'bah ini. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW di hadis riwayat Ahmad. Itu yang ingin saya katakan. Artinya bahwa tidak ada kemudian hubungannya antara mencium batu Hajar Aswad dengan ajaran paganisme. Baik, Karena, terima kasih Bang Zuma untuk pemaparannya. Sepertinya partisipan ini terlena ya, dengan pemaparan dari kedua belah narasumber sehingga tidak ada yang bertanya. Moderator mau kasih option, apakah mau dilanjutkan dengan battle selama 20 menit atau 15 menit, atau ingin di closing statement kan saja, diselesaikan saja. Gimana untuk saya ikut Pak Herman aja. Closing aja dah. Closing aja ya Pak ya? Closing aja, nanti kita pilih topik yang lain pada kesempatan lain ya. Oh baik, kalau gitu. Baik. Jadi kita closing aja. Tadi kan pihak Muslim nih yang opening statement duluan, berarti untuk closing statementnya dari Pak Herman dulu. Silakan Pak Herman, closingnya selama 5 menit. Oh ya. Jadi ya terima kasih pada Bang Zuma ya dengan diskusi yang sangat ya, dengan dingin. Jadi yang mendengar juga mungkin jadi malah terlena ya, karena kita kan santai saja ya. Kita tidak ngotot, kita saling menghargai ya pandangan orang lain. Saya juga tidak akan memaksa ya, walaupun ada perbedaan, karena pola pikir
ya, atau world view atau presaposisi tiap orang itu sudah dipengaruhi oleh seluruh kehidupan dia dari kecil sampai besar, pelajaran-pelajaran yang dia alami, ya, pelajaran-pelajaran agama, pelajaran-pelajaran yang lain, itu membentuk suatu wawasan berpikir yang memang berbeda. Sehingga presaposisi setiap orang juga berbeda, khususnya dalam bidang agama, apalagi kalau misalnya dalam kitab suci itu sendiri, ya ada perbedaan, ya. Jadi memang wajar lah, ya. Cuma tidak ada masalah, kita kan hanya berargumentasi berdasarkan apa yang kita tahu, ya. Kebenaran itu tetaplah miliknya Tuhan, ya. Jadi saya bikin kesimpulan sekali lagi bahwa, ya, semua, ya, konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu, ya, sepenuhnya berdasarkan apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Allah itu esa, betul. Allah itu esa. Esa itu satu roh, ya. Tapi Allah itu terdiri dari 3 pribadi, betul. Ya, 3 pribadi yang berbeda, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, sebutan bagi Allah itu bersifat jamak, yaitu Elohim, ya. Kesimpulan ini kita ambil karena mulai dari kitab Kejadian sampai Perjanjian, lalu ada oknum-oknum yang berbeda, ya. Salah satu buktinya bahwa memang harus ada 3 pribadi di dalam kekekalan, karena disebut Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu anzih is love, ya. Allah itu adalah dirinya kasih, bukan sesuatu yang memiliki kasih, bukan, dia sumber kasih, kan. Kalau manusia itu bisa mengasihi, itu kan pemberian Tuhan. Tapi God is anzih love. Allah itu adalah dirinya kasih. Kasih itu tidak mungkin ada tanpa objek yang dikasihi. Kalau Allah ada lonely, alone, ya, di dalam kekekalan, dia bukan kasih. Siapa objek yang dikasihi oleh Allah? Tidak ada. Oleh karena di dalam Alkitab mengatakan Allah itu adalah kasih, tentu ada objek yang dikasihi oleh Allah. Itu adalah ketiga pribadi Allah saling mengasihi satu dan yang lain. Itu mungkin dari aspek kasih, ya, yang membuktikan ada ketritunggalan Allah di dalam kekekalan. Dan sekali lagi seperti saya katakan, di antara 3 pribadi Allah ini, ya, hanya oknum yang kedua yang sering datang bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Musa, bertemu dengan Yakub, ya, bertemu dengan Nuh, dengan yang lain-lain, dan di dalam Perjanjian Baru dia sendiri datang di dalam wujud manusia yang berdarah dan berdaging. Puncak dari keselamatan manusia. Karena keselamatan manusia adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Allah Bapa yang sudah merencanakan dan menentukan dan memilih siapa yang akan diselamatkan di dalam kekekalan. Allah Anak yang menggenapkan keselamatan yang sudah direncanakan oleh Bapa itu melalui penebusan di kayu salib, sehingga ikatan dosa, kungkungan dosa bagi manusia yang rohaninya sudah mati akibat dosa bisa dihidupkan kembali melalui kelahiran baru, sehingga dia hidup kembali. Dan proses kelahiran baru ini, di mana iman itu muncul di situ ketika mendengar firman Kristus, adalah pekerjaan daripada Allah Roh Kudus. Allah Roh Kuduslah yang mengaplikasikan apa rencana yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya hanya ingin membaca 1 Petrus 1 ayat 1, ya. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh, di sini berarti Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi jelas dari ayat ini, sudah jelas dari Rasul Petrus, ya, mengatakan bahwa keselamatan itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal.
Baik, Bencana terima alam. kasih Pak Herman, waktunya telah Oke, habis. terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan Gurunda Zuma untuk melakukan closing statement selama 5 menit. Tafadhol ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menceritakan kemudian kepada kami umat Islam bahwa dulu pernah terjadi dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata, siapa Tuhanmu, wahai Musa? Nah, lalu Musa menjawab di ayat Taha ya, surat Taha, ayat 49, ayat 50. Qala rabbuna alladhina a'ta kulla syai' khalqahu thumma hada. Musa menjawab, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Jadi ketika kami umat Islam memahami bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa berdasarkan Al-Quran adalah esensi yang telah membentuk kejadian kepada segala sesuatu, maka kemudian selanjutnya segala sesuatu yang berdasar terhadap kejadian bentuk dan dia adalah makhluk materi, maka kata Allah, kata Musa, ya, di mana Musa mendapatkan ilham dan wahyu, Rabbuna, Tuhan kami, ladzi a'ta kulla syai'. Jadi Tuhan kami adalah esensi yang telah, pribadi yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala makhluk. Nah, lalu kemudian makhluk ini diberi petunjuk. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika di hadapan kami ada pernyataan-pernyataan terhadap sosok manusia yang kemudian menyatakan dirinya sebagai utusan, di mana dia menyatakan diri sebagai pembawa berita, atau membawa petunjuk, atau sebagai jalan menuju kepada Allah, maka duduknya adalah sebagai ciptaan, khalaq, makhluk dia. Nah, makanya dikatakan khalqah. Jadi sesuatu yang kemudian diciptakan atau dijadikan. Nah, iman kami sebagai umat Islam itu menyadari bahwa Allah menuntut akal manusia untuk memikirkan penciptaan, bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu adalah sesuatu hal yang baru. Bukan sesuatu, bukan Allah yang kemudian membentuk dirinya menjadi ciptaan. Itu tidak disifati oleh pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi itu kekal dan tidak bisa hilang dari kekekalannya. Nah, oleh karena itulah kemudian umat Islam itu ketika berbicara mengenai wujud Allah, bukan berarti Allah itu dalam perspektif bahasa kita, bahasa manusia, bahasa Indonesia. Wujud artinya nampak, tapi wujud di sini adalah ada. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Ali Imran, diterangkan di ayat 190 sampai 191 ya. Terjemahannya gini, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Apa tanda-tanda bagi orang yang berakal? Yaitu mereka orang-orang yang mengingat pencipta Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Mereka orang-orang yang berakal ini kemudian memikirkan tentang penciptaan langit, tentang penciptaan bumi, seraya kemudian melantunkan, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi dengan prosesi penciptaan langit dan bumi bagi orang yang berakal, nampaknya alam semesta yang nyata oleh mata ini, kemudian menghasilkan sebuah pemikiran, Tuhan tidak mungkin memiliki kelemahan. Tuhan tidak mungkin memiliki masa terbatas. Tuhan tidak mungkin dibatasi oleh ruang. Karena itulah kemudian Islam, haram hukumnya menyetarakan, menyekutukan esensi yang maha suci, yang maha tinggi, yang mensifati sifatnya sendiri sebagai raja di atas segalanya, yang menciptakan segala sesuatunya, itu bisa disifati menjadi makhluk, apalagi dibunuh oleh makhluknya sendiri. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Ikhlas, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang tergantung kepadanya segala aspek, segala sesuatu. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Karena itulah kami boleh bertaruh, tidak akan ada manusia yang pernah hadir di atas muka bumi ini sebagai keturunan Adam yang pernah mau
menyetarakan dirinya dengan ciptaannya. Pasti dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa? Karena sang pencipta bukanlah makhluk. Yang makhluk itu adalah ciptaan. Demikian. Baik, terima kasih opening yang sangat bagus dari kedua narasumber. Dan semoga menjadi asbab hidayah dan perenungan bagi kita semuanya. Dari pemaparan kedua narasumber yang sangat-sangat baik. Moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang menjalankan dialog ini, perdialogan ini sangat-sangat baik, sangat-sangat santun. Dan kepada timer, moderator mengucapkan banyak terima kasih. Kepada partisipan, moderator mengucapkan banyak terima kasih. Dan moderator meminta maaf apabila banyak kekurangan atau ada kesilapan lidah, dan mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Zoom M3 yang telah menyediakan tempat atau memfasilitasi perdialogan ini sehingga berjalan dengan baik. Baik, jadi akhirul kalam dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Kami pun berterima kasih kepada moderator dan kepada Pak Herman. Makasih banyak Pak atas diskusinya malam ini. Ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Ya. Kiranya ke depan kita bisa dialog kembali dengan cara-cara seperti ini. Makasih. Sehat selalu Pak. Terima kasih juga kepada moderator ya, dan kepada partisipan ya. Makasih. Sampai ketemu. Makasih Bapak. Nampaknya nggak ada yang bertanya ya. Kita akhiri ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, moderator kita akhiri. Oke. Iya, terima kasih Pak Herman. Masya Allah, jazakallah khair, kabiran kasiron, Gurunda. Di channel-channel yang terafiliasi dengan M3, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa menjadi jalan menuju pada Allah ya, dan dosa-dosa kita yang lalu-lalu sejak kemudian kita rajin aktif mengikuti dialog-dialog lintas agama, itu bisa menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam tauhid dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.